mencari hati, melemah rasaku, menahan rasaku, meredam hasratku, melerai asaku. Aku menunduk melawan gejolak, menghempas rasa, melarikan hati, mencampakkan nada, menengadah aku, melepaskan hati dari rasaku. Melemah rasaku, menahan rasaku, meredam hasratku, melerai asaku. Aku menunduk melawan gejolak, mengempas rasa, melarikan hati, mencampakkan nada, menengadah aku, melepaskan hati dari rasaku. Cinta yang diabaikan olehmu, menengadah aku, melepaskan hati dari rasaku, dari rasa cintaku yang kau abaikan. Melemah rasaku, meredam hasratku, melawan gejolak, menghempas rasa, melarikan hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Kembali di edisi tengah malam bersama Gondes ya. Apakah dia mikirin kamu seperti kamu mikirin dia? Oke, pada kesempatan kali ini ya, Gondes menarik energi positif secara acak dari berbagai macam tempat dan dimanapun sahabat menemukan video ini ya. Apakah dia mikirin kamu seperti kamu mikirin dia? Judul ini di request dari sahabat kita ya. Semoga berkenan. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Sebelum Gondes melanjutkan, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semua ya, dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Di sini Gondes sudah siapkan 4 file masing-masing. Ada 20, 21, 22, dan 23 sebagai dimaknai sebagai tanggal lahir ya. Ini hanya sebagai pengetahuan tambahan aja atau sebagai pelengkap saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu nanti ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang berkenan memberikan izin atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ya. Oke. Dan jangan jadikan ini sebagai pedoman, jadikan sebagai clue saja. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan, dan berdoalah kepada Allah. Silakan. Oke, kita mulai dari file yang pertama. Di sini ada angka 20 ya, ditengarai sebagai tanda tanggal lahir ya. Gondes akan memaknainya. Lahir pada tanggal 20 ya, lahir pada tanggal 20. Orang yang lahir pada tanggal 20 ya, umumnya merupakan sosok yang sederhana, lembut, dan
tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan ya. Pribadi ini juga sangat tenang dan percaya diri ya. Umumnya orang-orang yang lahir pada tanggal ini juga mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi dari kemauan dan mempunyai suatu kemauan yang kuat untuk sukses ya. Dalam kehidupan asmara, orang yang lahir pada tanggal ini sangat lembut dan penuh perhatian ya. Itu file satu. Sekarang Gones akan tebar kartunya. Apakah dia mikirin kamu seperti kamu mikirin dia? Ya. Ada cinta yang berlimpah. Ada kesenangan dunia. Ya. Tanpa pikir panjang. Ya. Baik-baik saja. Dan kesulitan finansial dan berjuang ya. Apakah dia mikirin kamu seperti kamu mikirin dia? Seseorang yang kamu pertanyakan ini ya, kamu berdiri dengan seorang yang sudah memiliki rumah tangga, tetapi dia juga memiliki cinta yang berlimpah buat kamu ya. Tapi tanda kutip di sini ya. Ini hanya untuk sebatas kesenangan dunia saja. Jadi dia ya lebih santai gitu, lebih santai. Karena ya dia nggak mau hancur gitu dengan ini. Tapi dia mengalami sebuah kesulitan dalam finansial dan dia berjuang di sini. Sisi lain dia mempunyai rumah tangga, sisi lain dia mempunyai cinta yang besar buat kamu. Tapi tanda kutip di sini dia tidak memikirkan secara tegas untuk pikirannya bahwa hubungan ini hanya sebatas untuk kesenangan dunia aja atau untuk bersenang-senang saja. Karena dia tidak ingin hancur juga dengan rumah tangganya. Di sini yang paling harus kamu cermati adalah dia mengalami sebuah kesulitan finansial dan dia lagi berjuang untuk hal itu. Jadi buat kamu yang ada di ranah ini ya bukan suudzon ya, lebih baik kalian waspada dan hati-hati. Karena di lain dia mempunyai rumah tangga juga, ini hanya sebatas kesenangan dunia. Dia rileks, nggak mikirin ya, nggak mikirin kamu. Ya jalanin aja, ya ikutin aja, ya seperti itu. Di sini lebih fokus pada keluarga dan pada kesulitan finansial ya. Dan dia lagi berjuang itu. Oke, paham ya yang Godes maksud? Semoga bisa menjadi pencerahan dan bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kamu harus tetap waspada, tidak harus mencurigai, untuk diri sendiri saja cukup waspada ya. Kenapa Godes bilang begitu, Des? Banyak modus. Okay. Alih-alih cinta, tetapi di balik cinta ada rumah tangga dan ada kesulitan finansial. Godes netting ya, bukan netting. Kita harus menerapkan yang namanya waspada, tidak cuma pada seseorang yang kamu cintai, tapi kepada siapapun, untuk kenyamanan, untuk keamanan diri sendiri ya. Oke, God bless you. File 1 ya. Jadi dia tidak mikirin kamu, dia relax sebagai kesenangan dunia saja. Oke, bye. Masih di IDTM edisi tengah malam. Apakah dia mikirin kamu seperti kamu mikirin dia? Di file yang kedua ada 21, angka 21 kita maknai sebagai tanggal lahir ya. Oke.
lahir tanggal 21 ya. Orang yang lahir pada tanggal ini, tanggal 21, umumnya merupakan orang-orang yang peduli terhadap dunia kesenian, sangat menyukai keindahan, teratur, meski terkadang lebih menyukai kesendirian. Ide-idenya sangat berlian ya, dan selalu menggambarkan kreativitasnya yang tinggi. Pribadi ini sangat jujur ya, walaupun parasnya terlihat begitu gagah dan garang, tapi hidupnya penuh keterbukaan ya. Dalam kehidupan asmara, orang yang lahir pada tanggal ini umumnya pilih-pilih ya. Ia kerap mendambakan pasangan yang sesuai dengan idealisme ya. 21 hanya untuk pengetahuan tambahan, bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari ya. Oke. Pada sangat tebar kartunya, apakah dia mikirin kamu seperti kamu mikirin dia? Edisi tengah malam. Ada namanya pembuktian. Terburu-buru, tanggung jawab, meninggalkan hubungan atau meninggalkan masalah, tentang kesuksesan dan rencana. Tidak ada cinta di tebaran kartu ini. Apakah dia mikirin kamu? Tidak. Langsung honesty, tidak. Hubungan ini nggak ada apa-apa. Hubungan ini hanya sebatas hubungan biasa, persahabatan biasa. Tapi dia kira sama aku ya. Jadi kita tidak boleh baper. Kalau kita chat langsung dibalas, itu bukan berarti dia mencintai kamu. Bisa saja cuma sayang, bisa saja karena menghormati. Kenapa, Des? Karena di sini dia lebih cenderung membuktikan sebuah tanggung jawab tentang cita-citanya untuk mewujudkan kehidupan lebih baik ke depan, yaitu sebuah kesuksesan. Ya, ini bisa single parent, bisa lajang, bisa karena berdealing dengan seseorang yang mempunyai suatu keinginan kesuksesan ya dalam hidupnya. Jadi dia tidak terburu-buru untuk memutuskan atau untuk mengambil keputusan menjalin hubungan untuk cinta atau komitmen, tapi dia lebih fokus pada tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri dan cita-citanya ke depan gitu. Dia mikirin kamu nggak, Des? Mikirin aku nggak, Des? Enggak. Justru dia akan meninggalkan hubungan ini. Kalaupun dia sukses pun akan meninggalkan hubungan ini dan mencari cinta-cinta yang lain ya. File 2. Jangan terlalu berharap pada orang yang kamu pertanyakan ini. Di file 2, dia tidak memiliki apapun untuk kamu, termasuk mikirin ya. Dia lebih santai, dia lebih mengejar profesinya, dia lebih mengejar kesuksesannya. Kalaupun dia jatuh cinta, dia meninggalkan hubungan ini tidak untuk kamu ya. Kalaupun dia mencari cinta, bukan cinta untuk kamu ya. Dia tidak mikirin kamu sama sekali, tetapi memang terhubung, maksudnya gini, tidak memikirkan untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan cinta, karena dia tidak tertarik untuk menjalin cinta dengan kamu. Jadi bukan untuk memutuskan keinginan atau angan kamu ya, bukan memutuskan keinginan kamu, tetapi lebih baik kamu pertimbangkan kembali ya. Oke. File 2. God bless you. Allah memberkatimu, amin. Kita lanjutkan untuk file yang ketiga, edisi tengah malam. Apakah dia mikirin kamu seperti kamu mikirin dia? Di file yang ketiga ada angka 22 ya.
kita akan maknai sebagai tanggal lahir ya. Lahir tanggal 22 ya. Lahir pada tanggal 22. Orang yang lahir pada tanggal 22 ya merupakan sosok yang ambisius ya. Sangat punya semangat ya, dan powernya sangat tinggi. Berbekal kemampuan yang dimiliki. Orang yang lahir pada tanggal 22 ini akan terus berusaha untuk mencapai semua yang diinginkannya. Ya. Targetnya adalah mencapai kedudukan yang setinggi-tingginya. Ambisius ya. Sosok ini juga membutuhkan dorongan orang lain untuk mewujudkan cita-citanya. Dalam kehidupan asmara, orang yang lahir pada tanggal ini terkadang terlalu larut dalam kesibukannya dan tidak begitu memperdulikan keadaan pasangan ya. Ini hanya pemberitahuan, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya. Oke. Berdasarkan tebar kartunya, edisi tengah malam, apakah dia mikirin kamu seperti kamu mikirin dia? Di sini ada belenggu, ada peluang, ada kebahagiaan yang berlimpah, baik materi maupun cinta. Ada sesuatu yang konyol yang dia lakukan dan mempertimbangkan juga, dan terimpress. Dia ada belenggu, sekalipun dia cinta sama kamu. Di sini hanya menggunakan sebuah peluang karena dia sendiri sudah mempunyai rumah tangga. Awalnya memang cinta, sayang gitu sama kamu ya. Cinta, sayang. Awalnya seperti itu. Punya cinta, punya sayang, punya tindakan buat kamu ke depan, punya rencana, punya selalu dipikirkan kamu di sini. Karena waktu itu masih ada peluang. Entah apa yang terjadi dengan rumah tangganya, ya. Tetapi saat ini dia mempertimbangkan. Ini adalah kamu. Ini juga bisa juga dia, pasangannya. Waktu itu menunggu kelahiran. Pasangannya lagi menunggu kelahiran. Makanya ada peluang untuk mendekati kamu. Cuma terlihat indah. Tetapi kalau kamu bertanya apakah dia mikirin kamu seperti kamu mikirin dia, dia masih mempertimbangkan untuk hubungan ini. Karena dia ada belenggu. Itu pasangan hidupnya. Pasangannya sekarang. Ada sebagian yang lagi nunggu kelahiran waktu pas ketemu dengan kamu itu. Ada peluang ya. Tapi ada sebagian yang memang dia memang sudah tidak menunggu lagi, tapi memang mencari peluang dan membayangkan, tapi memang kamu adalah sosok yang memang dia inginkan ya. Versi satu adalah dia mendekati kamu karena menunggu kelahiran dan dia mendapatkan peluang dan semuanya terlihat indah awalnya, tapi kemudian dia mempertimbangkan kembali untuk kembali kepada pasangannya. Tapi kemudian ada versi kedua di sini. Kenapa? Dia memikirkan kamu karena kamu adalah sosok yang memang dia inginkan, sosok yang dia idealiskan ya. Dia akan cinta sama kamu, sayang sama kamu. Tapi ingat, dia punya rumah tangga juga. Selain cinta sama kamu, tapi dia mempunyai cinta lain. Disinilah dia belenggunya, sehingga tidak bisa selalu bersama kamu, apalagi mikirin pun cuma sekilas ini sekarang. Tapi malam ini dia tidak mikirin kamu. Dia lebih banyak mempertimbangkan tentang rumah tangganya dan tentang batasan, karena dia di sini menjunjung tinggi yang namanya komitmen pernikahan. Tetapi saat ada peluang mendekati kamu, ya dia memang cinta banget sama kamu. Dan awal semua terasa indah
Itu yang kalian rasakan mungkin file 3 ya. Apakah dia mikirin kamu? Tidak. Dia lebih ke mempertimbangkan. Dia akan lebih mencintai orang masa lalunya, rumah tangganya. Dia lebih bertahan ke sini karena memang sudah ada ikatan ya, seperti itu. Kamu memang sosok yang menarik buat dia, sosok yang penyayang, sosok yang sangat dia idealkan, tetapi tidak untuk serius. Dia tidak ingin membuat komitmen apapun, dan malam ini tidak memikirkan hubungan kalian, tapi cenderung ke mempertimbangkan hubungan ini mau dibawa kemana atau mau disudahin saja gitu. Dia lagi mempertimbangkan, dia lebih sayang sama rumah tangganya atau pasangannya terdahulu ya. Oke, file 3. Jangan putus asa, segala sesuatu serahkan pada Yang Maha Kuasa ya, karena Allah yang Maha Kuasa. Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kamu, mana yang kamu butuhkan, mana yang tidak. Allah akan berbagi keadilan karena Allah Maha Adil ya. Oke, God bless you. File 3. Allah berkati. Amin. Oke, masih di edisi tengah malam IDTM bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang keempat. Di sini ada angka 23. Kita maknai sebagai tanggal lahir 23 ya. Orang yang lahir pada tanggal 23 merupakan pribadi yang mempunyai jiwa sosial sangat tinggi. Ia penuh perhatian, setia kawan, dan bertanggung jawab ya. Tak heran kalau sosok ini mempunyai banyak teman dan terkadang menjadi panutan di antara teman-temannya ya. Ia tergolong orang yang disiplin dan pandai mengatur waktu. Selain itu juga ya, sering menghindari kegiatan-kegiatan yang dirasa itu tidak ada manfaat ya bagi pekerjaan atau kebutuhan komunitasnya, seperti itu ya. Untuk tanggal 23 yang lahir di tanggal 23, dalam kehidupan asmaranya sosok ini termasuk romantis dan disukai banyak orang, terutama teman seprofesinya gitu ya. 23 dimaknai sebagai tanggal lahir, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu saat ini. Edisi tengah malam, apakah dia mikirin kamu seperti kamu mikirin dia? Berbagi kasih, ragu-ragu dalam berpikir ya, dan seperti keinginan hatinya. Kalian diperkenalkan melalui HP atau sosmed dan saling mencinta. Kalian adalah sepasang kekasih. Kalian dipertemukan melalui sosmed atau HP ya. Ada keraguan-keraguan dalam pikirannya, tetapi kamu sosok yang memang klik di hatinya. Dia ingin berbagi kasih dengan kamu karena dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, rindu sama kamu, dan kamu adalah motivasinya. Begitu juga dia adalah motivasi kamu. Dia akan memberikan cinta ini kepada kamu karena kalian memang sebetulnya secara nggak terucap udah terhubung, yang namanya saling ada dapat chemistry gitu. Satu sama lain itu udah ngalami cocok, sudah ngalami saling sayang, saling perhatian, saling memotivasi ya kan. Dan dia akan memberikan cinta ini pada kamu seperti yang kamu pikirkan ya. Dia mikirin kamu walaupun terkadang dia itu merasa ragu-ragu terhadap pikirannya ke kamu, tetapi itu dia bisa lewati karena memang kamu sesuai dengan keinginan hatinya, dan kamu adalah seseorang yang memang dia harapkan. Iya, dia mencintai kamu, menyayangi kamu karena kalian saling sayang. Dia akan memberikan cinta buat kamu ya. Apakah dia mikirin kamu seperti kamu mikirin dia? Iya, seperti itu. Walaupun kadang-kadang sosok ini cuek ya, sosok ini tidak pernah mengikrarkan kata cinta sama kamu, sosok ini tidak pernah bilang cinta sama kamu, seperti itu.
Oke? File 4, tersenyum, berdoa, bermohon agar semua disemogakan. Ya, file 1, file 2, file 3, edisi tengah malam sudah kami sampaikan. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan sekali-kali jadikan pedoman hidup, tapi jadikan sebagai clue saja, sebagai antisipasi saja, motivasi saja, dan pembelajaran. Yang baik diambil, yang kurang baik diperbaiki. Tetap positive thinking, jangan pernah overthinking. Overthinking hanya menyesakkan dada, karena yang overthinking biasanya pikiran tidak tenang. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu hanya kuasanya. Itu harus yakin. Ya, Allah tahu mana yang terbaik untuk kamu, mana yang tidak baik untuk kamu. Allah akan memberikan yang kamu butuhkan, bukan memberikan apa yang meminta. Ya, Allah Maha tahu. Dan Allah akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Oke? Tetap positif thinking kepada Allah. Jangan lelah berdoa, ya. Jangan pernah lelah untuk berdoa, bermohon kepada Sang Maha Kuasa, dan selalu memuja kenikmatan, bersyukur terhadap kenikmatan, dan memuja atas keagungan Allah, ya. Oke? Ada kesalahan dalam kondisi taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutlak hanya milik Allah. Serahkan harapanmu pada Allah. Bermohonlah apa yang kamu inginkan kepada Allah. Insya Allah dengan doa kita, komunikasi kita kepada Allah, Allah akan menjamah doa kita, menjabah doa kita. Iya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.